Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan mengajarkan tentang proses persalinan, ya. Pada saat ini garis besar pembelajaran kita adalah berbicara tentang apa itu definisi persalinan normal. Kemudian kedua adalah penyebab terjadinya persalinan, apa faktor yang pengaruhnya. Kemudian tanda-tanda persalinan normal. Kemudian faktor yang mempengaruhi persalinan ada 5P di sini. Kemudian mekanisme persalinan dan tahapan persalinan atau dikenal dengan skala 1, 2, 3 dan 4. Oke. Nah, yang pertama, apa itu persalinan? Ya. Apa sih itu persalinan? Mungkin Anda sudah sering melihat orang atau ibu bersalin, tetapi sebenarnya secara kompleks apa artinya? Nah, bahwasanya persalinan itu adalah proses yang fisiologis di mana keluarnya hasil konsepsi, ya, yang terkait dengan janinnya, amnionnya, selaput ketubannya, plasenta dan tali pusat, ya, dimana yang terjadi itu adalah pada masa 37 sampai 42 minggu. Ini dikatakan sebagai kehamilan aterem atau cukup bulan, ya. Oke, di sini kita ketahui bahwasanya persalinan dimulai karena apa? Ternyata ada proses uterine contraction, ya, adanya proses kontraksi dari uterus sendiri, di mana dimulai dengan his yang teratur, kontraksi yang teratur, kemudian sampai keluarnya plasenta. Nah, ini kita sebut sebagai intrapartum delivery atau proses persalinan secara vaginal atau sesarian, secara spontan yang kita kenal sebagai vagina, atau secara operasi sesarian. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kenapa persalinan itu bisa terjadi? Of onset of labor. Jadi apa penyebab yang mengakibatkan kok bisa? Ya, ternyata ada faktor yang pertama uterine, yang kedua ada penuaan plasenta, peningkatan estrogen, peningkatan prostaglandin, kemudian oksitosin, dan adanya faktor neurologikal, ya. Nah, di sini estrogen itu keluar rilis mengakibatkan dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis ibu yang mengakibatkan terangsangnya oksitosin, sehingga meningkatkan sintesis dari beberapa reseptor oksitosin. Jadi estrogen meningkat mengakibatkan oksitosin, reseptor oksitosin itu juga semakin meningkat. Makanya timbullah his pada saat permulaan persalinan, gitu loh, ya. Nah, artinya dia akan mempercepat proses disintegrasi dari sel-sel amnion, sehingga prostaglandin sebagai hormon yang juga mengakibatkan keluarnya rasa nyeri, sensasi nyeri itu yang akan membantu peningkatan dari kontraksi rahim pada saat persalinan dimulai. Yang berikutnya adalah teori progesteron. Nah, ternyata progesteron juga demikian. Dia akan meningkatkan rasio progesteron dengan estrogen, dan di sini dia akan juga membantu meningkatkan sintesis dari protein, ya. Jadi
intinya kedua hormon ini, estrogen ataupun progesteron, dia tetap membantu proses sintesis dari prostaglandin. Kenapa harus prostaglandin? Karena kita ketahui hormon prostaglandin itu mengakibatkan rasa sensasi nyeri, di mana prostaglandin yang meningkat juga membantu mengeluarkan oksitosin, ya. Anda ketahui bahwasanya hormon oksitosin adalah hormon yang sangat penting pada saat persalinan itu sendiri, ya. Makanya ada nanti kita pemberian suntikan oksitosin, ya, atau tindakan stimulasi puting susu dalam rangka meningkatkan oksitosin. Oke, berikutnya prostaglandin. Coba kamu lihat di sini, prostaglandin adalah yang sangat penting sekali dalam menginisiasi dan memaintain atau menjaga bagaimana persalinan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Di mana sintesis amnion ini, prostaglandin ini banyak pada selaput ketuban, korion, sel desi-2 dan myometrium. Nah, pada masa persalinan terakhir atau persalinan akan berakhir, maka terjadi sintesisnya ini lebih meningkat dan dia akan men-trigger bagaimana mengeluarkan kadar estrogen, glukokortikoid, dan teori regangan itu menjadi lebih kuat. Nah, makanya terjadilah pengeluaran oksitosin lebih banyak, sehingga terjadilah his pada permulaan persalinan. Begitu juga dengan oksitosin. Oksitosin reseptornya akan meningkat akibat adanya beberapa hormon yang sudah mempengaruhinya, ya. Nah, oksitosin ini meningkatkan pengeluaran prostaglandin dari desi-2 dan pada plasenta. Nah, di sini oksitosin itu berperan dalam membantu kontraksi rahim menjadi lebih intens dan lebih kuat lagi. Oke. Nah, yang teori berikutnya tadi yang menyebabkan persalinan terakhir ada neurological factor. Nah, apa itu neurological factor? Yaitu adanya reseptor adrenergic dari sel alfa dan sel beta, ya, yang hadir di myometrium di otot rahim, di mana estrogen menyebabkan alfa dan meningkat dan hormon progesteron meningkatnya reseptor beta, ya. Di sini responnya adalah mengakibatkan jaringan-jaringan syaraf yang ada di dekat sel-sel di sekitar serviks dan pada bagian luar dari bagian bawah, segmen bawah dari rahim jadi terangsang, sehingga akhirnya terjadilah polaritas dalam proses persalinan. Makanya nanti Anda akan saya ajarkan tentang adanya perubahan dari penipisan dan pendataran dari serviks, ya. Kalau yang kita biasa kenali adalah dengan porsio namanya, ya, porsio. Baik, yang ketiga kita mempelajari tentang normal labor sign. Nah, apa itu normal labor sign? Jadi tanda-tanda persalinan normal itu apa? Nah, ternyata ada pre-labor, ada early labor. Jadi pre-labor artinya tanda-tanda yang sudah mungkin ada saat-saat sebelum jatuh tempo atau dikatakan jatuh pada tanggal TP, tanggal persalinan. Nah, biasanya terjadi kurang lebih 4 minggu sebelum persalinan itu terjadi. Karena usia kehamilan rata-rata adalah 40 minggu, maka bisa saja di 36 minggu, di 37 minggu ibu sudah merasakan keluhan-keluhan seperti nyeri, his dan lain sebagainya. Nah, ini pre-labor dianggap sebagai false atau kontraksi palsu, ya, kontraksi palsu. Nah, pada primigravida 2 minggu sebelumnya sudah terjadi
atau kalau pada multi mungkin beberapa hari sebelum terjadinya persalinan. Nah, ini namanya prelabor. Apa yang terjadi pada masa prelabor atau masa Braxton His atau His palsu ini? Biasanya peningkatan rasa cramps, ya, rasa perut kurang nyaman, tegang-tegang, kemudian rasa sakit pada perut, kemudian rasanya daerah persendian ini rasanya mau copot, kemudian terjadi diare, kemudian penipisan dari rahim itu sendiri gitu, dari pintu serviknya gitu, ya. Nah, dan ada yang tanda-tanda early labor yang terjadi sebelum terjadinya beberapa jam sebelum persalinan. Nah, ini adalah true labor. True labor artinya yang yang sebenarnya atau persalinan yang sebenarnya. Apa yang biasanya Anda lihat sebagai tanda-tanda persalinan? Adanya bloody show, ya. Bloody show atau pengeluaran vagina yang kita kenal seperti bercak darah yang berwarna pink kental, ya. Kemudian pecahnya ketuban, oke. Kemudian adanya kontraksi uterus yang dirasakan sangat sakit, reguler dan sangat kuat, itu, ya. Nah, di sini bisa kamu lihat ada perbedaan antara tanda persalinan yang palsu dengan yang sebenarnya, true and false labor. Nah, apa perbedaannya? Kita nilai dari kontraksi. Dalam true, ya, persalinannya itu kontraksinya hisnya itu regular, teratur. Kemudian semakin lama semakin kuat dan semakin mendekat. Misalnya saban 1 menit sekali. Kalau tadinya 5 menit sekali, ternyata sekarang semakin dekat dia. Sekali 3 menit, sekali 2 menit, sekali 1 menit. Itu namanya semakin kencang dan semakin kuat rasa his atau kontraksi dirasakan. Tapi kalau seandainya pada kontraksi palsu, dia tidak, ya, tanda persalinan palsu, dia tidak teratur, kadang-kadang kram, kadang-kadang hilang, dibawa berjalan dia hilang. Dan sementara kalau di ini enggak hilang dia, semakin memadat dia, ya. Kemudian pada true ini dia akan membuat pembukaan. Nah, di sini dari segi waktu dia lebih pendek, 30 sampai 1 detik, 30 sampai 60 detik itu, atau 1 menit itu dia baru datang. Kalau ini dia lebih dari 1-2 menit. Kemudian kontraksinya terjadi di bagian ari-ari dan bagian pinggang, ya. Makanya selalu kita tanya pada saat pasien itu datang, di mana sakitnya, Bu? Daerah bagian ari-ari menjalar ke pinggang atau pinggang menjalar ke ari-ari. Biasanya itu yang dikeluhkan. Cuman kalau pada orang yang kontraksi palsu, tanda persalinan tidak, maka dia hanya di bagian atas aja perutnya. Apa sakit daerah atas, tidak bagian bawah, ya. Kenapa bisa terjadi di bagian bawah? Karena di sini sudah terjadi thinner, jadi sudah pengecilan atau penipisan, ada stretching pada tarikan dinding cervix sehingga dia akhirnya membuka. Makanya di bagian bawah terasa, segmen bawah rahimnya. Kemudian posisinya lebih kuat dan membuat dan tidak berubah dengan posisi apapun, mau duduk, mau jongkok, mau berdiri, mau berjalan, itu enggak ada berubah sama sekali. Sakitnya tetap terjadi. Kalau ini tidak, kalau dibuat berjalan dia semakin hilang. Dibuat berjalan atau kegiatan apapun dia menghilang, ya. Kemudian bagaimana dengan serviknya? Nah, di sini terjadi yang namanya proses penipisan dan pembukaan serviks. Kalau ini tidak ada, menutup tetap, serviknya tetap menutup. Kemudian janin dia terdorong ke dalam panggul. Kemudian kalau ini tidak ada perubahan sama sekali, ya. Janin tetap di atas dan tidak ada masuk ke dalam panggul. Oke, paham ya? Itu sudah tanda-tanda persalinan true and false, ya, yang benar atau yang sungguhan atau hanya yang palsu atau hanya tanda-tanda aja.
Nah, yang keempat kita pelajari tentang faktor yang mempengaruhi persalinan itu. Ada 5P di sini. Ya, apa yang 5P? Ya, ada passenger yaitu janinnya sendiri, plasenta dan lain sebagainya. Kemudian passage away, ya, passage away berarti jalan lahir. Power, kekuatan, bisa his, bisa tenaga mengedan ibu, posisi ibu dalam persalinan, dan psikis. Nah, ini sangat penting kita perhatikan. Dan bahkan yang terakhir ada namanya adalah penolong. Siapa itu penolong? Ya, kita, bidan. Kenapa penolong juga bisa dimasukkan? Nah, semakin penolongnya mahir, semakin berkompeten, maka persalinan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau bidannya atau penolongnya tidak kompeten, maka persalinan itu bisa terjadi abnormal. Ya, itu Anda harus ketahui juga. Walaupun itu tidak absolut, tetapi itu diteliti, itu juga mempengaruhi. Nah, yang pertama passenger atau fetus. Nah, apa hubungannya fetus dengan persalinan? Karena persalinan ini akan melewati jalan lahir yang sempit, maka fetusnya akan mempengaruhi kemampuannya untuk masuk ke dasar panggul. Kenapa? Ukuran kepala. Semakin besar ukuran kepala, ukuran bayi atau bayinya semakin besar atau makrosomia, akan sulit dia memasuki jalan lahir. Ya, atau jumlahnya, misalnya jumlahnya 1, 2, 3 anak kembar, ya, itu juga mempengaruhi. Atau posisi si janin, posisi janin ini bagaimana dia letak memanjangkah, letak melintangkah, sikapnya fleksi atau defleksi terhadap panggul ibu, kemudian bagaimana presentasinya, sungsang, kepala atau letak puncak, letak muka dan sebagainya. Ini juga sangat mempengaruhi dari proses persalinan itu sendiri. Ya. Oh, ini gambar-gambar saya nggak jumpa ini. Okay, no problem. The second is passageway atau pelvis. Ya, pelvis artinya panggul. Panggul itu terdiri atas jaringan lunak dan jaringan keras, di mana jaringan lunak terdiri atas otot dan jaringan keras terdiri atas tulang. Nah, Anda sudah pernah belajar panggul di anatomi ya. Nah, sekarang kita akan belajar panggul lagi. Nanti itu prakteknya ada dan silakan Anda hafalkan kembali. Oke. Nah, pelvis ini semakin lebar pelvis akan mempengaruhi persalinan itu sendiri. Nah, di sini pelvis itu terdiri atas beberapa macam. Yang paling dominan adalah ukuran muka belakang. Anggaplah ini panggul. Nah, ini disebut sebagai ukuran muka belakang. Ya. Ini bagian anterior dan ini bagian posterior. Bagian anterior itu berhadapan dengan simfisis ibu. Kalau yang di sini berhadapan dengan daerah lumbal atau pinggang ibu. Makanya yang paling menentukan yang bagusnya adalah ginekoid. Ginekoid. Maaf. Nah, ginekoid. Itu adalah panggul yang paling bagus untuk perempuan. Kemudian yang ketiga adalah power atau kekuatan. Power ini adalah kekuatan his atau tenaga mengedan ibu. Di sini power yang diharapkan adalah yang mampu untuk membuka pintu rahim. Sekali lagi, yang mampu, yang kekuatan ini maksudnya adalah his atau tenaga kontraksi rahim yang mampu membuka kepada pintu rahim atau porsio. Ya, dan juga mampu untuk mendorong janin untuk keluar dengan tenaga mengedan ibu. Oke. Nah,
Apa yang perlu, ini dia ya, yang perlu, kenapa dia memiliki dua hal yang diperlukan, karena dia harus membuka pintu rahim dan mendorong bayi atau mengedan tadi ya. Di sini kontraksi sangatlah penting bagi si ibu agar persalinan itu berlangsung dengan cepat ya. Jadi kalau tidak ada kontraksi, dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian posisi ibu dan keadaan bagaimana proses persalinan ibu juga mempengaruhi apakah posisi jongkok, posisi meneran, posisi berdiri, miring, itu juga pengaruhi ya. Kemudian psikis ibu apakah ibu cemas, ibu ketakutan, itu akan pengaruhi keluarnya hormon yang yang akan menghambat proses pengeluaran oksitosin sehingga persalinan tidak akan terjadi ya. Oke. Berikutnya adalah mekanisme persalinan. Pada mekanisme persalinan ada kurang lebih 6 gerakan. Ada engagement, penempatan kepala, kemudian descendant, penurunan kepala, fleksi, kemudian rotasi dalam, rotasi luar, dan ekspulsi. Ya. Apa itu engagement? Yaitu penempatan bagian diameter terbesar dari kepala janin di pelvic. Jadi dia kepala itu menempatkan diri di pelvic. Itu namanya engage. Ya, pada prakteknya nanti Anda akan mengerti apa itu engagement. Yang kedua adalah descent. Descent atau penurunan kepala. Bagaimana kepala itu turun pada stage pertama persalinan atau kala 1 persalinan. Kemudian adanya gerakan fleksi. Nah, ini yang harus Anda sadari. Kenapa si kepala harus fleksi? Artinya fleksi adalah merubah ukuran kepala. Arti dari diameter suboccipito frontal 11 sampai 12 cm menjadi 9,5 cm. Ini yang pentingnya, fleksi. Kalau tidak terjadi fleksi, percayalah itu akan terjadi kemacetan pada saat persalinan. Mungkin dia akan turun pada rongga tengah panggul, tapi tidak bisa turun atau masuk ke rongga sempit panggul. Makanya ada istilah kepalanya nggak mau turun. Nah, bisa aja dari fleksinya yang tidak terjadi dengan maksimal. Ya, itu yang mungkin pernah Anda dengar selama ini. Berikutnya tentang tahapan persalinan. Tahapan persalinan ada 4 tahap persalinan. Kala yang kita kenal dengan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 dimulai sejak adanya rasa kontraksi sampai pembukaan lengkap. Diulangi, bahwa sejak ada mulainya rada kontraksi dan berakhir dengan adanya pembukaan lengkap, atau kala 1 dikenal dengan kala pembukaan. Yang kedua, kala persalinan kala 2, di mana sejak pembukaan lengkap 10 cm sampai bayinya lahir. Ya. Dan yang ketiga, sejak bayinya lahir sampai plasenta lahir. Kalau yang keempat dimulai dari setelah persalinan sampai 2 jam postpartum atau 4 jam di sini ya. Oke, kita masuk dalam tahapan pertama persalinan atau kala 1. Kala 1 ini merupakan proses komplit dilatasi dari serviks atau proses pembukaan serviks itu sendiri menjadi lengkap. Ya.
Nah, di sini Anda bisa lihat bahwasanya proses pola yang terjadi pada proses ini ada dua. Ada pola pembukaan pada masa fase laten, ada pada fase aktif. Di mana fase laten itu fase yang lambat terjadi pada ibu, ada berkisaran 8 sampai 12 jam kurang lebih. Dan kontraksinya tidak terlalu kuat. Bahkan cenderung lebih durasinya interval, maksudnya jaraknya itu lebih jauh. Ataupun kalau dia dekat, jumlah lamanya itu durasinya hanya kurang dari 20 detik atau 20 detik paling tinggi. Ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, skala 1 dibagi atas dua fase, ada laten fase dan aktif fase. Laten fase dia menjadi frekuensi menjadi mulai teratur, walaupun jaraknya agak panjang ya, menimbulkan sakit pasti, tapi mungkin tidak akan sekuat kontraksi yang dirasakan pada waktu fase aktif. Ya, dia mulai dari 0 sampai pembukaan 4. Sementara fase aktif, dilatasi ini serviks pembukaannya mulai dari 4 sampai 10 ya senti, di mana kontraksinya mulai teratur, lebih lama, lebih berat perasaannya. Kemudian biasanya dia lebih cepat dibandingkan, lebih pendek waktunya dibandingkan laten fase, sekitar 4 sampai 6 jam kurang lebih. Ya, tergantung apakah primi atau multi. Nah, di sini dia. Kalau pada primi atau multi, ini dia. Dia terjadi 1 senti per 1 jam. Ya, kalau pada multi, ya, pembukaan 1 senti itu terjadi setiap 30 menit. Saya ulangi, selama fase aktif, pembukaan serviks itu 1 senti setiap 1 jam. Pada primi. Sementara pada multi terjadi 1 senti setiap 30 jam. Artinya setiap 1 jam terjadi 2 pembukaan. 2 pembukaan sama dengan 1 jam. Ya, untuk multi gravida. Ya, di sini bisa kamu lihat bahwasanya fisiologi dari tahapan pertama itu ternyata adanya kontraksi rahim yang bersifat fundal dominan. Ini yang saya bilang tadi, fundal dominan, artinya berpusat pada fundus. Oke. Pada setiap kontraksi itu terjadi pemendekan, di mana dia akan bergerak dari bergerak menjadi kekuatan memendek dari atas, namanya segmen atas rahim. Sifatnya nanti dia lebih intens dan dia menjadi puncak secara simultan dari proses kontraksi ini, ya. Itu namanya fundal dominan, berpusat pada daerah fundus bagian atas. Jadi kalau kamu pegang nanti perut itu terasa tegang sekali, terasa keras seperti memapan, tegang. Oke, itu spesifiknya his atau kontraksi pada ibu, ya. Kemudian di sini kita bisa lihat polaritasnya, bagaimana polanya. Polanya menggambarkan terhadap, polaritas ini menggambarkan terhadap harmoni dari neuromuskuler, ya, sistem syaraf pada sistem otot rahim.
di mana harmonisasi ini artinya kesesuaian antara pergerakan segmen atas rahim ya dengan segmen bawah rahim ya. Nah, polanya the upper pola berkontraksi sangat kuat. Jadi SAR namanya, segmen atas rahim. Segmen atas rahim ini dia akan berkontraksi sangat kuat ya. Dan tapi dia menebal dan sangat memendek. Itu sifatnya. Memendek. Sehingga akhirnya yang di bawah yang disebut sebagai SBR, segmen bawah rahim, berkalikan. Dia menjadi lebih tipis dan memanjang. Kalau tadi memendek dia. Memanjang. Ya. Nanti gambarnya bisa Anda lihat. Itu dua pola. Ini dia. The upper uterine segment atau SAR having been formed ya, dia di fundus, dia berkonsentrasi di fundus, kemudian dia akan berkontraksi dan beretraksi menjadi lebih pendek dan menjadi lebih tebal. Sementara the lower uterine SBR atau SBR, segmen bawah rahim ya, itu terjadinya pada bagian isthmus atau bagian ostium uteri internum ya, dia akan memendek. Nah, maka memendek inilah dia akan menjadi membuka. Nih, the lower segment is prepare for distension and dilatation. Ya, jadi meregang dan menjadi terbuka dia. Oke, menegang dan menjadi terbuka. Nah, penegangan dan pembukaan itu yang kita kenal juga dengan adanya effacement, cervical effacement atau penipisan, atau nanti dilatasi cervix gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang cervical effacement. Apa sih itu cervical effacement? Effacement ini mengacu atas adanya penipisan dari kanal atau jalan lahir, penipisan dari jalan lahir itu sendiri. Kemudian ini terjadi pada bagian bawah segmen rahim dan serviks, di mana dia akan membuat penipisan itu menjadi lebih cepat ya. Itu akibat adanya kontraksi rahim tersebut. Nah, bagaimana dengan cervical dilatation? Cervical dilatation adalah proses pelebaran. Jadi kalau bukaan 1, 2, 3, 4 sampai 10 ini namanya dilatasi. Oke. Proses dilatasi ini berlangsung sampai 10 cm, itu disebut sebagai pembukaannya lengkap. Jadi kalau orang bilang berapa pembukaannya, berarti kita bicara tentang dilatasi. Tapi kalau seandainya orang bilang berapa penipisannya, maka berarti kita bicara tentang cervical effacement. Jadi yang akan Anda harus ingat selalu ada penipisan atau cervical effacement atau dilatasi cervical atau proses pembukaan. Itu bedanya.
penipisan, ya artinya dia menipis dulu, atau dilatasi berarti dia membuka dari 1 sampai 10. Ya mungkin Anda bingung, nanti kita bisa lebih jelaskan lagi. Kemudian second stage atau kala 2 ini dimulai sejak pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Di sini sudah ada tenaga pushing atau tenaga mengedan, di mana diperlukan sekali tenaga mengedan untuk mendorong bayi keluar. Nah, ini butuh tenaga yang kuat dari si ibu. Kemudian bisa kita lihat adanya crowning saat kepala sudah ada depan vulva. Kemudian ini berlangsung lebih pendek, ya pada primi dan multi itu pasti beda, ya paling lama 2 jam atau 3 jam. Ini dia durasinya adalah 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi, ya durasi kala 2 pada masing-masing primi atau multi. Yang ketiga adalah plasenta, fase pengeluaran plasenta atau kala 3. Pada masa ini dimulai sejak lahirnya bayi sampai keluarnya plasenta, ya, atau sejak bayi sudah dipotong tali pusatnya sampai lahirnya plasenta. Itu yang disebut dengan kala 3, ya. Mungkin ciri-ciri yang terjadi ada pengeluaran darah, kemudian adanya peningkatan fundus, ya, kemudian rasa kontraksi, kemudian di sini terjadi sampai paling lama 5 sampai 10 menit itu plasenta udah lahir biasanya. Namun masa paling lama menunggu adalah 30 menit. 30 menit berarti menandakan batas menentukan plasenta ini normal tertanamnya atau tidak. Jika dia lebih dari 30 menit nggak lahir-lahir plasentanya, maka ditegakkan diagnosanya retensio plasenta, ya. Nah, ini merupakan tindakan komplikasi dengan tindakan manual plasenta. Jika Anda tidak yakin, Anda boleh merujuk ke rumah sakit. Oke. Dan yang terakhir kala 4. Kala 4 adalah fase pengawasan di mana masa-masa observasi dari proses persalinan ibu. Apakah bisa saja di masa ini terjadi komplikasi perdarahan dan lain sebagainya pada ibu. Oleh karena itu harus adanya pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh bidan pada ibu dalam masa 24 jam pertama terutama, ya. Itu yang harus kita pahami. Oke, itu saja. Di sini ada tugas yang saya serahkan kepada Anda. Silahkan Anda cari clipping tentang mekanisme persalinan, tuliskan lama kala 1, 2, dan 3, 4. Kemudian tahapan, kalau tadi ada tahapan persalinan fase aktif, belum ada saya singgung tentang akselerasi, dilatasi maksimal, dan akselerasi, silakan Anda cari. Kemudian tuliskan pemantauan 2 jam postpartum. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Jikalau Anda ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan.